Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini akan kita lanjutkan tentang doa-doa Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita kaji adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah Maryam, nah sekarang pada surah Ali Imran ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berdoa dengan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah kami dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar seluruh doa hamba itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang perlu kita kaji dalam doa ini. Yang pertama adalah konteks doa itu, dan yang kedua adalah tentang pesan yang ada dalam doa itu. Nah, yang pertama adalah tentang konteks doa itu. Di situ ada lafaz hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari mengatakan bahwa untuk memahami kalimat ini maka harus kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat 37 di surat Ali Imran. Sana sebutkan bahwa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqah. Jadi setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab itu tempat ibadah yang ditempati oleh Siti Maryam, seorang anak perempuan yang dititipkan oleh istri Imran kepada Nabi Zakaria. Jadi waqaffalaha Zakaria, maka setiap itu pula Nabi Zakaria wajada indaha rizqah. Dia mendapati ada rezeki, ada makanan, ada buah-buahan di situ. Dan anehnya kata mufassir bahwa makanan atau buah yang ada di mihrabnya Siti Maryam ini adalah makanan yang berbeda dengan musim. Misal musim panas itu ada makanan di musim dingin, buah-buah di musim dingin. Begitu sebaliknya, ketika di musim dingin maka di situ pasti ada makanan atau mungkin buah-buah di musim panas. Dan ini sangat tidak mungkin didapat di rumah Zakaria. Maka kemudian Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana ini kamu dapat? Maka Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka Maryam mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hamba yang Dia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa hitungan matematika, tanpa kalkulasi, tanpa perhitungan ilmu manusia. Itu bighairi hisab. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dijawab oleh Siti Maryam dengan kalimat bahwa yarzuqu may yasha bighairi hisab ini, maka Zakaria kemudian ingat akan istrinya yang semua orang mengatakan bahwa dia divonis mandul. Bayangkan sudah di usia hampir 90 tahun ya, masih belum diberi putra. Maka semua orang mengatakan bahwa dia adalah mandul dan tidak mendapatkan seorang keturunan. Maka harapan yang hampir pupus ini kembali membara setelah mendengar jawaban Siti Maryam tadi itu. Bahkan pikiran pun timbul satu pikiran yang positif bahwa segala hal yang bagi manusia sesuatu yang tidak mungkin, maka hal itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia pun
berdoa, jadi hunalika da'a Zakaria rabbah, maka di mihrab itu juga kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, maka kemudian para malaikat memanggil Nabi Zakaria ini sementara Nabi Zakaria masih qa'imu yusalli fil mihrab. Dia masih berdiri sholat di mihrab itu. Dia masih berdiri berdoa di mihrab itu. Tadi dikatakan di sana bahwa annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kamu akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Jadi Allah sudah ngasih nama, namanya adalah Yahya. Bahkan dia punya 5 spesifikasi. Yang pertama adalah musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya ini adalah seorang hamba Allah yang dia adalah orang yang akan membenarkan firman Allah. Dia akan beriman dengan apapun yang Allah sampaikan. Yang kedua adalah wasayyidan. Dia adalah sayyid. Dia adalah teladan. Yang berikutnya adalah wahasuran. Dia adalah hamba Allah yang bisa menjaga dirinya, bisa menahan hawa nafsunya. Wa nabiyan, dia adalah calon seorang nabi. Minas sholihin, yang kelima adalah dia seorang yang tentunya termasuk orang-orang yang soleh. Ini 5 spesifikasi yang Allah sampaikan lewat malaikatnya tentang Yahya yang akan Allah berikan kepada Nabi Zakaria dengan doanya itu. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ibrah dari doa ini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari doa Nabi Zakaria ini. Yang pertama adalah bahwa tidak ada satupun keinginan dan impian manusia yang mustahil diwujudkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mampu atas segalanya. Maka bermimpilah setinggi langit, seluas samudra misalnya. Berkeinginanlah apapun yang Anda inginkan, asalkan itu baik. Tapi jangan lupa tetap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha kuasa atas segalanya. Sesuatu yang dianggap manusia tidak mungkin, itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ibrah yang kedua adalah bahwa doa ini adalah salah satu kunci sukses, kunci keberhasilan seseorang. Tetapi doa harus ditandingkan dengan yang namanya ikhtiar, usaha. Maka di situ ada ikhtiar, di tengah itu ada doa, yang terakhir adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibrah yang ketiga adalah bahwa lafaz doa Nabi Zakaria seperti dalam surah Maryam, kemudian surah Al-Anbiya dan juga surat Ali Imran ini, jadi mungkin dapat menjadi satu amalan doa bagi kita. Manakala kita menghendaki anak yang soleh, anak yang solihah, wabil khusus pada orang-orang atau mungkin saudara-saudara kita, pasangan yang ingin mendapatkan keturunan, maka beribrahlah kepada Nabi Zakaria, mengamalkan doa-doa Nabi Zakaria ini. Mudah-mudahan segala keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.